Assalamualaikum sahabat YouTube, kembali lagi dan selamat datang untuk pemirsa yang baru hadir di channel saya Rizky Priyo. Kali ini saya akan melanjutkan perbaikan kulkas satu pintu yang sebelumnya sudah saya tambal dengan las aluplatium dan sudah rapi, sudah saya cat. Ini tinggal pengisian freon, lembur sampai larut malam. Sebelum diisi freon, kulkas ini perlu dikuras dulu oli atau flushing. Saya akan memflushing dengan gas LPG. Ini prosesnya. Dari selang manifold warna kuning ini saya sambung dengan selang biasa yang sudah dimasukkan pentil. Selang ini masuk ke pipa balik yang sudah saya potong, disambung yang masuk ke mesin. Kemudian untuk filter ini mau diganti atau tidak, ini menyesuaikan dengan oli yang keluar nanti dari jalur evaporator. Saat di flushing oli keluar banyak atau kotor, ini filter harus diganti. Tapi kalau tidak keluar oli yang banyak, masih bersih, bisa filter tanpa diganti. Pipa balik ini yang dari atas, nanti yang ditutup jari, ini diposisikan dulu biar oli keluar tidak ke bagian kompresor. Kemungkinan bisa nyembur. Kulkas dinyalakan. Mesin sudah hidup, ini bergetar. Dicoba dulu, ditutup jari. Ini ada tekanan angin. Jangan dekat listrik. Sekarang gas dimasukkan. Biar gas masuk sampai kondensor. Pipa keluar ini panas sampai ke bodi. Gas nanti masuk sampai ke evaporator. Sambil dicek pipa keluar panas. Jauhkan dulu ini, kemungkinan oli nyembur banyak. Dicoba lagi. Gas sudah mulai bau dari pipa balik. Dan ini panas. Kemudian pipa balik ditutup dengan jari sampai ada tekanan yang kuat, sambil dikeluarkan sedikit-sedikit untuk mendekatkan gas sampai ke jari. Baik teman-teman, perlu diingatkan untuk meniru cara ini lebih baik jangan dekat-dekat dengan percikan api, karena gas ini sangat berbahaya, mudah terbakar, utamakan di ruangan luar. Tekanan sudah kuat banget, gas ditutup dan selang ini dilepaskan untuk mendorong angin lebih kuat lagi. Gas sudah lepas dari selang. Sebelum dilepaskan, dibuang sedikit. Ini sudah dekat gas. Sekarang bisa dilepaskan. Yang keluar gas, oli hanya sedikit, tapi perlu ditutup sekali lagi tanpa gas. Bersih tanpa oli yang keluar. Ini filter tidak saya ganti, kebetulan juga stok sedang kosong. Tapi kalau oli yang keluar banyak,
lebih baik filter tetap harus diganti. Untuk jangka panjang lebih aman. Kapiler vakum dipotong untuk membuang sisa-sisa gas. Proses flushing sudah selesai, sudah bersih bagian evaporator. Dan sekarang untuk menyambung pipa balik dan pasang ventil untuk pengisian freon, ini saya las dulu. Tapi sebelum dilas, ini perlu ditambah oli sedikit. Hidupkan lagi kulkas dan pasang selang dari pipa balik ke kompresor. Ini oli R134 menyesuaikan kode kompresor. Oli sudah masuk. Oli saya tambah perkiraan dengan oli yang keluar tadi dari evaporator saat flushing. Jadi menyesuaikan saja supaya tidak kelebihan. Ini saya las dulu. Sudah saya las teman-teman. Ini pipa balik dan ventil sudah terpasang. Selanjutnya proses vakum. Kulkas dihidupkan. Ini menghisap dari ventil. Pasang selang manifold. Warna kuning yang lurus ke jarum analyzer. Kuat, jangan sampai bocor. Keran analyzer ditutup. Jarum ini turun nanti sampai ke titik 0 PSI. Lepel dikuatkan lagi. Untuk proses vakum sampai angin tidak keluar lagi dari pipa kapiler vakum ini. Sambil menunggu, siapkan cairan metil. Ini nanti saya isi metil 1 garis dari botol. Teman-teman, untuk vakum ini saya tidak menggunakan alat vakum. Saya pakai vakum body. Masih ada gelembung udara, jadi harus menunggu lagi. Perkiraan 20 menit. Kalau lebih dari 20 menit, kemungkinan ada kebocoran bagian las. Sudah 10 menit lebih. Ini dicek kembali. Dan sudah aman, tidak ada gelembung udara. Vakum sudah bersih. Angin yang ada di dalam. Kemudian kulkas listrik dimatikan. Cairan ini dimasukkan, sudah menghisap sendiri sampai habis 1 garis dari botol. Kemudian pipa vakum ini ditutup, dipres dulu dengan tang. Kemudian dilas. Baik teman-teman, di video ini mungkin banyak bagian yang terlewat, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman saya. Dan untuk mendukung channel ini, silahkan like dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Saya ucapkan beribu banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga sehat selalu dan mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Amin. Dinginkan dulu dengan kain basah. Ini jarum analyzer di bawah 0 PSI. Sambil menunggu,
perkiraan jarum tidak bergerak. Kalau jarum ini bergerak, kemungkinan masih ada yang bocor. Ini sambil disiapkan, freon dipasang. Saya memakai freon kaleng. Pemasangan nempel harus kuat, tidak bocor. Ini masih aman jarum, langsung saja diisi freon. Freon dibuka. Tapi sebelum masuk ke kulkas freon, ini kondisi mesin masih mati. Dibuang dulu freon yang ada di selang merah untuk memaksimalkan freon tidak tercampur dengan udara kosong. Nempel dikuatkan lagi. Kemudian freon keran ini dibuka. Jarum sudah naik. Biarkan sampai jarum bergerak turun. Jarum sudah mulai bergerak. Freon ini ditutup. Posisi jarum di garis warna merah. Listrik dinyalakan, jarum mulai bergerak turun. Ini freon sudah mulai masuk ke bagian kondensor. Jarum kembali ke titik 0 PSI. Kemudian freon ditambah lagi. Jarum berada di titik 0 PSI. Sekarang dibuka lagi keran manifold analyzer dan freon ditambah. Sebaiknya ditambah secara perlahan sambil diperhatikan nilai ampere. Untuk nilai ampere kosong sebelum diisi freon 0304. Kalau untuk kulkas satu pintu ini terisi sekitar 05/06. Ampere ini sudah naik turun 0506. Keran kemudian ditutup untuk mengecek PSI. Saat keran analyzer ini ditutup, posisi jarum berada di 12 PSI. Posisi keran tertutup. Untuk freon ini dicek kondensor panas sampai pipa balik ini dingin dan filter ini terasa hangat. Sekarang dicek untuk bodi, ini terasa panas. Coba untuk bagian ruangan, ini pintu dibuka sudah ada hawa dingin dan evaporator ini bunga es sudah rata. Sudah bersalju teman-teman, terlihat di bagian sambungan evap. Salju sudah rata. Ini freon dilepas dan ditutup untuk pengisian freon. Jarum sudah berada di 10 PSI dan ampere 05/06. Pipa balik sudah terasa dingin. Filter sudah hangat. Kondensor ini panas sampai ke bodi. Untuk ventil pengisian freon lebih baik dipotong.
dan ditutup dengan las. Ini mudah banget karena saya pasang dengan pipa kapiler, jadi motongnya cukup dengan tang. Dipres dulu, kemudian ditutup dengan las. Teman-teman, ini kondisi kulkas masih hidup. Cukup dinginkan dengan kain basah. Teman-teman, karena ini sudah malam, jadi perlu saya tes dengan air. Ini dari gelas air mineral. Saljunya sudah terlihat, sudah ada terasa tebal. Kulkas ini sudah tidak ada tutup freezernya, jadi perlu kemungkinan lebih dari 5 jam. Ini saya cek lagi esok harinya. Teman-teman, waktunya cek kembali. Wow, air sudah beku jadi es, sudah beku sampai ke dalam. Baik teman-teman, video ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa jumpa kembali di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.